Ternyata bunga melati memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Ternyata Indonesia memiliki pesona kecantikan alami yang terkenal di mata dunia. Now you're watching Health and Beauty Journal on MNC Health and Beauty. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami masih terus menemani Anda, tentunya untuk memberikan berbagai informasi dari dunia kesehatan dan kecantikan yang saat ini menjadi trending topik baik di tanah air maupun mancanegara. Bersama saya Maria Arfanti dalam program kesayangan Anda, Health and Beauty Journal. Pemirsa, Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak seorang wanita untuk sama di mata kaum pria demi mencapai cita-cita perempuan yang dikenal dengan emansipasi. Pada setiap tanggal 21 April, kita bangsa Indonesia tentunya selalu mengenang jasanya untuk meneladani dan meneruskan perjuangannya. Perjuangan dari Raden Ajeng Kartini ini yang tulus memang banyak dilambangkan dengan bunga melati. Bunga melati sendiri merupakan bunga khas Indonesia. Selain cantik dan harum, ternyata bunga melati ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, bunga melati dikenal sebagai lambang dari wanita Indonesia dengan perjuangannya untuk kesetaraan hak mencapai cita-cita. Yap, Raden Ajeng Kartini merupakan pencetus dari gerakan ini yang membuat para wanita tangguh mencapai cita-cita. Tak hanya itu saja, keistimewaan bunga melati ini pun dilambangkan di Kabupaten Rembang, di mana melambangkan Raden Ajeng Kartini dengan bunga melati diikat dengan pita merah yang melambangkan perjuangan dan kemajuan wanita serta menunjukkan tempat kelahiran pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Melati atau dalam bahasa Latin Jasminum sambac ait merupakan bunga yang terkenal karena baunya yang harum dan bentuknya yang mungil putih. Bahkan menurut sebuah penelitian, aroma melati mampu membuat para wanita bekerja 26/5% lebih gesit. Karena aroma melati mampu menyentuh syaraf untuk mengurangi rasa cemas dan meningkatkan mood. Bunga melati dapat menjadi obat penyakit yang Anda alami. Salah satunya adalah obat herbal yang paling dikenal di wilayah Mediterania dan telah banyak dimanfaatkan sebagai obat selama berabad-abad. Pakar obat herbal di seluruh dunia menyadari bahwa bunga melati kaya akan komponen alam seperti minyak eteris atau zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Khasiat bunga melati sebagai obat juga tak lepas dari kandungan senyawa yang ada di dalamnya. Melati memiliki sejumlah senyawa kimia penting seperti indole, linalkohol, asetat benzilik, alkohol benzilik, dan jasmon. Pemirsa, manfaat bunga melati bagi kesehatan tubuh dari kandungan tersebut adalah melati untuk menghentikan ASI yang keluar berlebihan. Salah satu masalah yang muncul pada masa menyusui adalah produksi ASI yang terlalu banyak. Bunga melati untuk sakit mata. Berdasarkan penelusuran literatur, ternyata belum ditemukan penelitian dan publikasi ilmiah tentang potensi serta kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam bunga melati dan berpotensi sebagai obat radang mata. Namun, hasil dari penelitian mahasiswa pendidikan IPA Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, bunga melati mengandung senyawa bioaktif yang berpotensi sebagai obat radang mata yang disebabkan oleh mikroba dari bunga melati dan juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang peranan penting dari bunga melati. Bunga melati untuk bengkak akibat sengatan lebah. Bila Anda sedang pergi berkebun, lalu tiba-tiba tangan Anda tersengat lebah, Anda jangan panik. Tanaman melati dapat dimanfaatkan untuk mengobati luka gigitan hewan berbisa, seperti misalnya lebah. Daun melati dapat mengobati sesak nafas. Asma atau sesak nafas sangat mengganggu aktivitas Anda yang padat. Ada berbagai macam pengobatan medis untuk mengatasinya. Namun, daun melati merupakan salah satu alternatif untuk mengobati sesak nafas Anda. Bunga melati untuk demam dan sakit kepala. Anda mengalami sakit kepala lalu disertai demam, Anda jangan terburu-buru dengan mengkonsumsi obat-obatan kimia.
Anda bisa mengatasi dengan daun dan bunga mungil ini pemirsa. Ambillah segenggam daun melati dan 10 kuntum bunga melati, kemudian diremas-remas dengan tangan saja. Setelah layu dan agak hancur, rendam dalam air, dan air rendaman ini digunakan untuk mengompres dahi. Cara ini juga bisa dilakukan untuk mengobati sakit kepala ringan. Bunga melati untuk radang ginjal. Penyakit radang ginjal secara herbal mampu kita obati dengan menggunakan daun melati. Ambil 15 gram daun kering melati pancasuda, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, minum 2 kali sehari sampai air kencing yang keruh menjadi normal. Wah, ternyata memang cukup banyak ya manfaat dari bunga melati ini. Selain kelopak bunga, daunnya bisa dimanfaatkan juga untuk kesehatan tubuh Anda. Lalu, apakah para selebritis kita dan masyarakat sudah tahu dan pernah merasakan manfaat dari bunga melati ini? Yuk kita simak. Benar, tapi sih kita belum pernah nyobain. Tapi katanya bisa dimakan, digadoin juga, bisa dibikin airnya atau sarinya juga bisa bagus, tapi buat mencemin kulit sama kulit juga bagus. Buat kulit bagus katanya. Belum pernah nyoba sih, cuman banyak produk-produk kecantikan yang pakai melati itu ya. Melati suka nyoba. Karena nggak rutin sih, nggak terlalu ngerasain manfaatnya sih. Tapi mungkin kalau dikonsumsinya rutin, mungkin pasti akan ada manfaatnya. Tadi buat kulit bagus, bikin kenceng sama katanya bikin awet muda katanya. Nah itu Empo pernah dimakan ya. Zaman dulu Empo pernah syuting, kalau nggak salah Misteri Gucci sama Mbak Susana dulu ya. Empo pernah nanya sama beliau kalau menurut beliau bagus untuk ngilangin bau badan, untuk bau mulut gitu. Maksudnya kalau udah makan itu tanpa parfum juga nggak masalah. Jadi Empo dulu sempet nyobain gitu. Jadi setiap makan pasti dipakai lalap kayak sambal gitu. Karena kan dia langu, jadi bunga melatinya itu ditutupin pakai nasi. Jadi kita kan nggak terlalu langu, dipakein sambal gitu, jadi kayak lalap. Sama daun sama bunga kenanga tuh yang kuning. Tapi ternyata betul ya, pipisnya kita wangi, mulut kita wangi, badan kita keringetan, nggak usah pakai parfum nih, dites digituin wangi melati aja. Jadi kalau Pati punya kepercayaan itu buat bikin wangi badan dari dalam gitu. Ya pemirsa, sederhana dan mudah ya. Semoga saja informasi bisa menambah pengetahuan Anda akan manfaat bunga khas Indonesia ini. Hampir semua makanan yang kita makan menaikkan kadar asam dalam tubuh kita. Netralkan dengan Total Aper diproses dengan teknologi Jepang untuk menetralkan keasaman tubuh kita. Water? No, it's alkaline water. Kembali lagi dalam program Health and Beauty Journal. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak rempah dan bahan alami yang sangat manjur untuk merawat kulit dan kecantikan. Resep rahasia kecantikan tradisional Indonesia pun berlangsung turun-temurun dari zaman kerajaan hingga zaman serba modern saat ini. Bahkan dengan banyaknya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, kecantikan yang berasal dari bahan alami dan perawatan tradisional masih dilestarikan.
Bahan-bahan alami yang digunakan masyarakat Indonesia untuk merawat kecantikan memang bahan yang mengandung sejuta khasiat sehingga sangat ampuh untuk menjaga kecantikan seseorang. Bahkan sampai menjadi sorotan di mata dunia karena kecantikan yang dimiliki wanita Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Kisah legenda di Indonesia lekat dengan cerita kekuatan dan kecantikan perempuannya. Sejak zaman dahulu, perempuan Indonesia dikenal memiliki ritual kecantikan dengan menyertakan aneka rempah yang menjadi kekayaan budaya. Kulit wanita Indonesia yang eksotik sering membuat iri wanita dari luar negeri, khususnya bagi mereka yang tinggal di negara 4 musim. Indonesia dengan iklim tropisnya memang memberikan keuntungan tersendiri bagi para wanitanya. Merawat kulit pun jadi jauh lebih mudah. Terlebih perawatan dari Jawa dan Bali yang menjadi primadona para wisatawan asing apabila mereka melakukan perawatan di salon Indonesia. Mungkin Anda saat ini harus mencoba perawatan tradisional dan melupakan sejenak perawatan modern di tubuh Anda, pemirsa. Beberapa perawatan tradisional alami khas Indonesia yaitu boreh. Boreh adalah semacam ramuan yang dikenal masyarakat Bali dan merupakan warisan leluhur dari zaman dahulu. Boreh adalah ramuan yang dibuat sebagai lulur yang dioleskan atau dalam bahasa Bali disebut meboreh pada bagian tubuh tertentu dan membiarkannya menjadi kering, setelah itu mengurutnya atau massage untuk membersihkan lapisan boreh yang telah mengering tersebut. Batimu, salah satu ritual cantik khas Kalimantan Selatan yang lestari hingga kini adalah mandi uap batimu. Proses mandi uap ini diperuntukkan bagi perempuan sebelum upacara pernikahan. Sebelum melakukan batimung atau mandi uap, terlebih dahulu lakukan lulur dari bedak wadak yang sering juga disebut sebagai mangir wangi. Mangir wangi terbuat dari beras kencur ditambah dengan bahan alami lainnya yang mengandung wangi-wangian. Lalu calon pengantin atau yang akan melakukan proses batimung diselimuti kain tebal yang disebut bilik timungan. Bahan campuran seperti beras, kencur, kayu manis, limau, pandan, akar wangi, dan daun jeruk direbus, lalu uapnya diurapkan ke seluruh tubuh yang berselimut kain hingga uap ramuan habis. Tujuan dari timbungan ini supaya badan dari mempelai pengantin menghasilkan aroma yang wangi dan aura dari pengantin dapat terpancar. Beda lotong. Beda lotong berasal dari kata Bugis yang berarti lulur hitam atau bedak hitam. Beda lotong biasa digunakan oleh para wanita Bugis sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dibuat dari beras yang disangrai hingga hangus, lalu ditumbuk dan dicampur rempah-rempah seperti ginseng dan kayu manis. Beda lotong digunakan seperti layaknya lulur yang dibalurkan ke seluruh bagian tubuh dan didiamkan selama 30 menit. Setelah itu, bilas menggunakan air hangat. Lulur hitam ini adalah rahasia dari pesona kehalusan kulit perempuan yang juga bermanfaat menjaga elastisitas tubuh sekaligus mencerahkannya. Ratus Misfi. Banyak cara untuk melakukan perawatan membuat vagina menjadi lebih terawat dan wangi, dari mulai menggunakan obat herbal dan juga menggunakan perawatan tradisional. Ratus merupakan salah satu perawatan spa yang mampu membuat aroma misfi menjadi lebih wangi. Ratu sejak zaman Majapahit sudah terkenal sebagai perawatan misfi yang berguna memberikan kesegaran sekaligus untuk menyenangkan pasangan Anda. Oukup, sauna tradisional Sumatera Utara atau yang lebih dikenal sebagai Matu Patau Oukup ini telah lama diterapkan di beberapa daerah seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, Simalungun, serta Nias. Sejak dahulu, wanita asli Batak meyakini bahwa Oukup merupakan cara efektif untuk membersihkan tubuh pasca melahirkan. Oke pemirsa, ternyata resep rahasia perawatan tradisional dari Indonesia juga sangat diminati warga asing yang berada di Indonesia. Mereka percaya bahwa perawatan tradisional memang sangat ampuh untuk membuat tampilan mereka lebih cantik dan anggun. Apalagi perawatan tradisional Indonesia ini menggunakan bahan alami yang tidak akan memberikan efek negatif pada tubuh, sehingga sangat diminati oleh warga domestik maupun orang asing. Dan gaya berbusana wanita yang anggun membuat aura kecantikan semakin terpancar. Jangan beranjak kemana-mana dulu ya, karena setelah yang satu ini, Health and Beauty Journal akan kembali
tentunya dengan informasi yang menarik lainnya. Stay tune. Hampir semua makanan yang kita makan menaikkan kadar asam dalam tubuh kita. Netralkan dengan Total Aper, diproses dengan teknologi Jepang untuk menetralkan keasaman tubuh kita. Water? No, it's alkaline water. Welcome back Health and Beauty Journal. Setelah tadi kami memberikan informasi menarik seputar dunia kesehatan dan kecantikan, pada segmen terakhir ini tentu saja kami akan memberikan informasi yang menarik lainnya. Langsung saja kita lihat informasinya berikut ini. Ya pemirsa, bulan April tentunya merupakan bulan yang bersejarah bagi kaum Hawa. Pasalnya di bulan ini, tepatnya pada setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini yang merupakan hari lahirnya kesetaraan gender bagi kaum wanita dan laki-laki. Dan untuk memperingati hari tersebut, MNC Channel kembali menggelar sebuah event bertajuk Kartini Masa Kini. Yap, acara yang digelar di La Moda Plaza Indonesia ini memang bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap perjuangan Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak-hak wanita, di mana wanita kini bukan hanya bergelut di dapur saja, namun sudah mampu mensejajarkan diri di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, bisnis, dan bidang-bidang lainnya, yang dahulu kala hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Hari ini ada acara Hari Kartini tentunya dan memberikan award kepada 4 orang wanita di Indonesia juga, dan juga untuk launchingnya album saya mengenai Untukmu Indonesia. Albumnya itu menceritakan banyak mengenai lagu-lagu untuk Indonesia khususnya, dan ada beberapa juga untuk lagu-lagu yang saya ciptakan untuk Miss Indonesia, untuk ada untuk theme song dari Di Balik 98. Jadi itu semua mengenai Indonesia. Kartini modern ya, menurut saya adalah Kartini di mana seorang wanita yang mempunyai jiwa kepedulian yang besar terhadap lingkungan, seperti Kartini pada zaman dahulu ya. Beliau juga peduli akan lingkungannya, terutama pada wanita. Menurut saya wanita sekarang itu harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi juga, dan harus mencintai lingkungan tentunya. Dan untuk mereka kedepannya, mereka juga harus tangguh dan harus selalu mengikuti proses, jangan instan. Harapan ke depan saya untuk acara seperti ini ya, tentunya kita mengapresiasi kepada setiap wanita yang mempunyai background yang baik dan mempunyai tujuan yang baik tentunya ya. Itu yang selalu kita apresiasi dan kita berikan award. Ya, acara kali ini diadakan rangkaian fashion show dari desainer Indonesia yang mengusung batik sebagai rancangannya Priscilia Saputro. Saya masuk di dalam industri batik. Di dalam industri batik itu karena saya punya keterpanggilan untuk saya bisa mengembangkan, bahkan bisa mengeksplor lagi tentang batik-batik. Di mana tujuan saya batik itu akan menjadi suatu pilihan berbusana, bukan cuma orang-orang Indonesia, tapi batik menjadi pilihan berbusana untuk orang asing.
sehingga batik akan merajai dunia, bukan lagi merajai Indonesia. Sosok Kartini di mata saya sungguh luar biasa ya, karena kalau kita berpikir kalau tidak ada Kartini, saya yakin di Indonesia wanita-wanita Indonesia tidak akan bisa maju, tidak akan bisa berpikir lebih luas lagi, tidak akan ada yang bisa berkarya, dan tidak akan ada yang bisa membuat inspirasi bagi orang lain. Sekarang banyak wanita-wanita Indonesia menjadi inspirasi orang lain. Bahkan banyak juga wanita-wanita Indonesia yang sangat berprestasi dan mereka bisa masuk ke dunia internasional. Ada contoh Ibu Sri Mulyani, ntar lagi Ibu Karen ya, itu suatu hal yang luar biasa, di mana keberadaan Kartini itu menjadi inspirasi bagi wanita-wanita Indonesia. Saya berharap wanita-wanita Indonesia nanti akan menjadi inspirasi bagi wanita-wanita seluruh dunia. Pendapat saya tentang wanita bekerja adalah sangat bagus, sangat luar biasa, karena kita sebagai seorang wanita itu kita harus tetap ada tekad mandiri, itu harus ada. Terus kita juga tidak monoton menjadi seorang teman suami di dalam rumah tangga, karena dengan kita menjadi seorang wanita yang berprofesi, ya kita menjadi yang berkarir, kita otomatis pikiran kita bisa lebih terbuka terhadap dunia. Kita juga bisa mengasih mendidik anak-anak kita juga lebih profesional, juga lebih bisa mengerti. Jadi istilahnya gini, ketika kita menerima masukan atau pikiran-pikiran atau apapun dari luar, itu kita langsung bisa lebih lebar lagi. Kita akan menjabarkan, terus kita langsung bisa mengejawantahkan ke anak kita mana yang boleh, mana yang enggak. Tapi kalau seorang wanita masih tetap di rumah terus, istilahnya menjadi konco wingking, itu saya yakin dia tidak akan sehebat dalam pemikiran sehebat seorang wanita karir. Jadi ketika mendidik anak pun mereka juga akan lebih terbatas. Dan yang tidak kalah seru adalah pemberian penghargaan Kartini masa kini kepada beberapa wanita yang memiliki sosok seperti Raden Ajeng Kartini. Bukan hanya sukses dalam sosoknya sebagai seorang wanita, namun juga karir yang cukup gemilang. Penghargaan Kartini masa kini tahun 2015 ini pun diberikan kepada Ria Handayani sebagai pengusaha. Ria Handayani merupakan Ketua KONI Kalimantan dan Rani Anggraini sebagai aktivitas sosial. Para wanita yang luar biasa ini memang begitu menginspirasi wanita Indonesia. Saya merasa bangga, mungkin sesuatu yang merupakan penghargaan yang mungkin tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Karena saya merasa saya belum pantas untuk dianggap sebagai Kartini. Karena saya belum maksimal untuk melakukan semua yang dilakukan oleh Kartini. Rasanya sangat senang sekali. Saya juga tidak menyangka, karena predikat Kartini masa kini merupakan sesuatu hal yang membanggakan. Saya merasa bisa berbagi bersama wanita yang lainnya, wanita Indonesia khususnya, bisa berbagi bagaimana untuk menginspirasikan karya-karya yang baik ke depan. Si penghargaan ini buat saya adalah suatu inspirasi agar saya tetap berkarya ke depan, supaya tetap bersemangat, bekerja keras, terus tetap memberikan mendapatkan inspirasi ide-ide yang ide-ide bisnis ke depan yang lebih kreatif lagi, memacu saya untuk berperan lebih serius lagi khususnya di dunia bisnis. Ya pemirsa, rangkaian acara kali ini pun dimeriahkan oleh sejumlah selebriti ternama seperti Angel Peters, Citra Scholastika, Hussein Alatas, Donita. Tak ketinggalan Miss Indonesia 2015 Maria Harvanti. Hari ini menurut aku sangat senang sih kalau misalnya ada seseorang ya, atau misalnya ada satu kumpulan orang yang mereka mau mengingat kembali Hari Kartini gitu. Karena menurut aku sebenarnya ini penting banget ya, peringatan buat sebagai mengingat kembali gitu ya perjuangan Ibu Kartini. Dan kita sebagai wanita, kita harus menjadikan hari ini tuh sebagai peringatan kembali gitu buat kita, bahwa kita sebagai wanita kita harus melanjutkan perjuangan Ibu Kartini gitu. Jadi kayak tadi kan ditampilkan wanita-wanita yang sangat menginspirasi gitu kan. Tadi ada Ibu Liliana Tandusibio, ada banyak tokoh-tokoh lainnya yang dapat menginspirasi wanita-wanita yang hadir pada sore hari ini. Jadi menurut aku acara seperti ini nggak cuma sebagai ajang gengsi, tapi bagi aku ini sangat penting.
Bagi saya, sosok Kartini masa kini itu adalah wanita yang independen, tidak ketergantungan dengan lawan jenis, dan menurut aku adalah wanita-wanita yang cerdas, wanita-wanita yang mempertahankan kayak woman empowerment. Buat aku sih, aku melihat apa yang membuat aku terinspirasi oleh era Kartini sebenarnya sosok keberaniannya Kartini yang harus hidup pada semua wanita yang ada di Indonesia, karena berani di luar dari zona aman, berani untuk menampilkan sisi lain dari seorang wanita gitu. Maksudnya kita sekarang tahu bahwa wanita itu ya bukan hanya wanita yang cengeng gitu, bukan hanya wanita yang manja, bukan hanya wanita yang butuh diperjuangkan atau butuh dikorbankan atau banyak hal yang membuat wanita itu terlihat sosok yang lemah gitu dibanding laki-laki. Tapi buat Citra, wanita emansipasi wanita atau wanita masa kini itu memang wanita yang berani untuk keluar dari zona amannya, berani untuk menampilkan sisi lain yang lebih menginspirasi dalam hal karya, dalam hal melakukan hal-hal yang baik. Bagaimana caranya wanita itu buat aku sendiri berani untuk menjadi yang berbeda, berani untuk menjadi yang unik gitu, dan aku berusaha untuk mengambil sosok keberanian itu dari Kara Kartini. Yang pasti aku merasa senang, merasa bangga, dan alhamdulillah ini panjang ya Pak. Ini udah tahun keempat aku jadi brand ambassador gitu. Kita udah kayak keluarga, apalagi Swan itu kan sebuah brand yang besar gitu, brand yang bagus juga dengan tagline-nya Without Limit, dimana bisa mendukung penampilan aku juga gitu, dimana kan gimana caranya supaya seorang wanita itu merasa nyaman dengan diri sendiri, supaya bisa percaya diri adalah menggunakan sesuatu yang bisa mendukung penampilannya gitu. Kartini masa kini menurut aku adalah perempuan Kartini adalah perempuan-perempuan yang mau maju, perempuan-perempuan yang tidak menganggap kalau ya gue perempuan, gue nggak butuh sekolah, gue nggak butuh belajar, ya udah perempuan gitu. Kalau menurut saya perempuan itu walaupun dia tetap memiliki takdir dan memiliki tugas sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, tapi bukan berarti dia nggak boleh pintar, bukan berarti dia nggak boleh tahu segala hal, bukan berarti dia terjebak dalam kata-kata perempuan gitu. Karena menurut saya orang-orang di sekelilingnya di saat perempuan itu menjadi ibu, bahkan kalau seorang ibu tidak pintar, seorang ibu tidak banyak tahu bagaimana dia bisa mengajarkan kepada anaknya, karena biasanya anak-anak yang pintar, anak-anak yang sukses adalah terlahir dari ibu-ibu yang pintar gitu. Ya pemirsa MNC Health and Beauty, untuk mengetahui lebih detail dari acara ini, tentunya Anda dapat saksikan dalam program spesial Kartini Masa Kini pada malam ini pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di MNC Health and Beauty. So, don't miss it. Wanita kerap dianggap sebagai sosok yang sebaiknya patuh, namun tak sedikit yang kukuh memperjuangkan mimpinya dan menjadi wanita yang tangguh. Dengan setiap gerakan yang anggun dalam hidupnya, wanita mencerahkan warna dunia. Dilahirkan sebagai seorang wanita adalah kesempatan yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Anda hanya perlu menemukan apa yang menjadi impian Anda. Karena orang bijak mengatakan, kalau kita tak tahu apa yang kita mau, maka yang kita temukan hanyalah kekecewaan yang tak menentu. Jadi, temukanlah impian Anda. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi penutup jurnal kita hari ini. Saksikan terus berbagai program menarik lainnya hanya di MNC Channel. Selamat Hari Kartini Wanita Indonesia, tetap berjuang meraih mimpi. See you and bye-bye. Halo, saya Donita. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Hai viewers, selamat Hari Kartini kepada seluruh wanita di Indonesia. Terus menjadi wanita yang cerdas dan pastinya terus membanggakan bangsa Indonesia. Hai, kita The Virgin mengucapkan Selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Wahdi mau ngucapin Selamat Hari Kartini ya untuk ibu-ibu seluruh Indonesia ya.